Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kesempatan kepada Ibu Ajeng Septiana Wulandari dan juga pada teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan presentasi kami, yaitu proposal kami yang berjudul Bola-Bola Coklat. Sebelum itu, kami ingin mengenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andini Rahmadani Putri, dan berikut teman-teman saya akan memperkenalkan dirinya masing-masing. Kenalkan, nama saya Nasa Sabila Putri. Perkenalkan, nama saya Fiana Nurmaida. Perkenalkan, nama saya Alvina Putri Utami. Perkenalkan, nama saya Samo Kurniawan Nuryandi. Baiklah, kami akan mempresentasikan bola-bola coklat yang akan disampaikan oleh salah satu teman kami, yaitu Samuel. Saya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu pendahuluan. Saya akan menjelaskan tentang sejarah perusahaan. Situasi pandemi COVID-19 ini kita sering menghabiskan waktu dengan gadget yang kita miliki karena semua hal serba online. Maka dari itu perkembangan dari industri makanan yang terus-menerus melakukan inovasi dalam perkembangannya semakin pesat dan meningkat. Dari pemikiran dan situasi inilah kami mempunyai ide untuk membuat bisnis di bidang cemilan makanan, yaitu bola-bola coklat. Selanjutnya itu adalah deskripsi produk. Unit usaha ini kami beri nama Camilan Bola-Bola Coklat dikarenakan bergerak dalam usaha dagang penjualan camilan khas Indonesia dengan kualitas bahan baku yang baik dan memiliki cita rasa yang unik. Alasan kami membuat produk tersebut adalah yang pertama, produknya unik dan mudah untuk membuatnya. Yang kedua, cocok untuk konsumen yang suka cemilan dan makanan manis. Yang ketiga, cocok untuk dijadikan makanan kekinian. Konsep bisnis kita yaitu adalah mempunyai visi, misi, dan tujuan, di mana visi kita itu adalah membuat produk pengolahan dengan inovasi baru dan menjadi produk yang unggul. Yang kedua, menjadikan camilan khas Indonesia menjadi yang utama. Misi kita adalah mewujudkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat dari pengolahan inovasi baru. Terus ada selalu berinovasi untuk mengembangkan produk khas Indonesia. Terus tujuan dari usaha kita adalah dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, memajukan kehidupan masyarakat, menjadikan masyarakat lebih kreatif dan inovatif, melatih masyarakat dapat berwirausaha dengan baik, serta membangun kerjasama dengan pesaing usaha lainnya. Kami sendiri memiliki tim manajemen, yaitu yang pertama konsep inti usaha oleh saya sendiri, terus ada dalam tim pemasaran yaitu Alvina Putri Utami, teknik dan produksi Efriana Nurmaida, di tim keuangan ada Inasal Sabila Putri, dan pengemasan ada Andini Rahmadani. Selanjutnya, bab 2 ada analisis strategi bisnis. Analisis bangunan pemasaran. Yang pertama ada strategi produk. Strategi produk adalah suatu strategi yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan yang berkaitan dengan produk yang dipasarkannya. Strategi produk tidak hanya berkaitan dengan produk yang dipasarkan, akan tetapi berhubungan pula dengan hal-hal atau atribut lain yang melekat pada produk tersebut. Dalam perusahaan kami selalu mengutamakan kepuasan konsumen dengan menghadirkan produk yang higienis, bersih, dan juga menyehatkan. Dan kami akan selalu terus melakukan inovasi produk kami untuk menghasilkan produk yang lebih baik. Baik lagi, dan kami juga bekerjasama dengan merchant-merchant online seperti GoFood. Selanjutnya ada strategi lain yang dapat kami lakukan, yaitu dalam bentuk dan desain. Dalam produk kami, kita membuat modifikasi desain yang unik, yaitu berbentuk bola-bola dengan ukuran sedang dan dengan aneka macam topping yang bisa disesuaikan dengan permintaan konsumen. Di dalam produk kami menggunakan kreasi yang unik dengan warna-warna yang menarik, sehingga dapat menarik konsumen. Yang kedua ada kemasan produk. Di dalam produk kami menggunakan kemasan kekinian dengan isi 6 cup Bolbis dan dipadukan dengan logo perusahaan sehingga pembeli bisa mengenali produk kami. Selanjutnya ada penetapan harga. Harga yang ditawarkan untuk produk Cokobal ini tentunya sangat ramah kantong
tanpa mengesampingkan kualitas produknya. Kami menawarkan bentuk Chocoball yang unik dengan harga Rp10.000 dengan berbagai variasi topping yang didapatkannya. Untuk pembelian pertama akan mendapatkan banyak promo yang menarik. Selanjutnya ada pemberian merek produk. Untuk nama merek sendiri, produk kami menggunakan nama Chocoball. Bola-bola coklat menggunakan nama singkatan yang simpel diharapkan dapat membuat pembeli lebih mengenali produk kami. Selanjutnya ada strategi harga. Penetapan harga yang akan dilakukan adalah dengan menetapkan harga berdasarkan tingkat keberlangsungan usaha, di mana kami mencari keuntungan yang relatif rendah pada tahap perkenalan produk, mendapatkan pangsa pasar yang besar dan menghalangi masuknya pesaing. Setelah strategi produk dan strategi harga, ada strategi promosi. Yang pertama, mengenali pelanggan. Strategi pemasaran yang pertama yaitu mengenali pelanggan. Sebagai perusahaan yang akan membuka usaha kita, harus mengetahui siapa pelanggan yang akan menjadi target pemasaran produk kita. Untuk mengetahui bagaimana menghadapi karakter pelanggan kita. Yang B, ada melakukan promosi. Yang ini dengan cara membuat iklan ataupun brosur yang menarik perhatian, sehingga masyarakat kita dapat mengetahui dan mengenal produk yang kita pasarkan. Yang ketiga ada memilih lokasi. Kita akan mencari dan menggunakan tempat yang sekiranya mudah dijangkau oleh masyarakat luas. Yang D, menjalin ikatan baik terhadap konsumen. Bersikap sopan baik dalam melayani konsumen sehingga konsumen akan merasa nyaman dan tidak merasa kapok. Yang keempat, ada strategi pasar, strategi target pasar. Ya, kita menggunakan differentiated marketing, yaitu perusahaan kami melakukan target pasar dengan membagi kelompok-kelompok tertentu. Target pemasaran kami adalah para penikmat camilan ringan dan semua kalangan masyarakat. Slide selanjutnya, ada analisis persaingan quarter 5 force, yaitu analisis pesaing SWOT. Yang pertama ada strength, itu kekuatan yang mendukung. Harga terjangkau sesuai dengan target pasar kami, yaitu kalangan pelajar juga masyarakat pada umumnya dari semua kalangan. Yang kedua, penampilan dan rasa yang cukup menarik. Terus untuk weakness-nya, untuk kelemahan yang menghambat usaha kita, yang pertama produknya itu mudah ditiru. Yang kedua, terbatasnya modal, dan yang ketiga, pemasaran masih dalam lingkup yang kecil. Opportunity atau peluang yang dapat kita temukan. Itu yang pertama, kondisi masyarakat yang semakin konsumtif, dan yang kedua, permintaan pasar semakin meningkat. Yang keempat, ada threat atau ancaman usaha kita. Yang pertama, banyaknya pesaing yang menjual produk dengan harga yang lebih murah, dan yang kedua, munculnya produk baru yang lebih unggul. Selanjutnya, slide 15. Posisi dalam persaingan. Yang pertama, threat of new entrants atau hambatan bagi pendatang baru. Yang pertama, melakukan dana atau modal yang tinggi untuk pemasarannya, karena kita merupakan usaha baru. Yang kedua, strategi yang tinggi. Yang ketiga, hak paten dan merek dagang. Yang keempat, skala ekonomi. Dan yang kelima, loyalitas pelanggan. Yang kedua, ada bargaining power of suppliers atau daya tawar pemasok. Itu ada bahan bakunya tuh mahal. Dan yang kedua, harus mencari partnership supplier yang bisa bekerja sama dan daya tawar harga yang jauh lebih murah. Dan yang ketiga, walaupun beragam bahan baku supplier dengan macam-macam jenis, tetapi bahan baku tersebut banyak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dan juga bahan baku makanan dan minuman banyak jenis. Terus yang ketiga, ada bargaining power of suppliers, yaitu daya tawar pemasok. Pertama, supplier atau customer yang membeli dalam jumlah yang besar, sehingga menginginkan mendapat potongan harga serta pelayanan dari pihak perusahaan. Yang kedua, menyediakan dan mengelompokkan paket-paket berdasarkan beberapa kelompok harga. Yang ketiga, pembeli mendapatkan informasi yang lengkap dari produk yang ingin dibelinya melalui strategi pemasaran yang kelompok kami terapkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh
Alvina masih di mute. Yang keempat itu posisi dalam persaingan, yaitu ada threat of subsidies atau hambatan bagi produk pengganti. Karena ini perusahaan baru, belum ditemukan banyak hambatan terkait produk pengganti, melainkan produk pengganti usaha di lain yang sudah ada sebelumnya. Yang kelima ada rivalry among existing competitor, yaitu tingkat persaingan dengan kompetitor. Yaitu ada satu, loyalitas pelanggan yang rendah karena belum menemukan banyak pelanggan dan harus mencari pelanggan. Yang kedua, produk dapat dengan cepat digantikan dengan desain lain yang beraneka macam jenis dan bentuknya. Yang ketiga, banyak kompetitor yang memiliki kemampuan yang sama dalam menghadapi persaingan. Next. Kelebihan dibanding persaingan. Kokobal ini menjadi salah satu perusahaan penyedia makanan kecil yang menggunakan berbagai variasi rasa, memiliki keunggulan dibanding dengan pesaing lainnya, seperti dari segi warna dan bentuk. Varian rasa menarik yang ditawarkan seperti kombinasi topping, mesis, keju, dan choco chip. Dan harga yang ditawarkan cukup terjangkau. Selain itu, kelebihan produk kami adalah pelanggan dapat memesan bentuk sesuai yang diinginkan. Kemasan produk kami unik dan kami memiliki image, yaitu atau citra perusahaan di benak konsumen sebagai kafe camilan bol-bol aneka rasa yang enak dan bercita rasa khas dengan harga yang terjangkau bagi semua kalangan. Selain itu, Kokobal memiliki kemudahan dalam pembelian karena Kokobal dapat ditemukan dengan mudah melalui platform sosial media dan e-commerce di Indonesia, dan kami juga mengadakan promo. Next. Tujuan usaha jangka panjang. Jadi tujuan usaha panjang ini biasanya memiliki periode waktu tertentu. Biasanya periode waktu tertentu ini selama 5 tahun. Nah, tujuan usaha jangka panjang ini kita lakukan untuk perbaiki berbagai hal yang sebelumnya sudah ada. Biasanya dengan mempertimbangkan resiko, dengan mengedepankan aktivitas yang tinggi, dan lain-lain. Di tujuan usaha jangka panjang ini ada 5. Yang pertama, ada inovasi produk. Inovasi produk yang kita lakukan yaitu dengan menambah beberapa varian rasa dari produk kami, menambah topping, dan juga kita menyediakan atau konsumen dapat memesan produk yaitu sesuai dengan bentuk yang mereka inginkan. Yang kedua, harga. Dalam inovasi harga ini, kami membuat promo-promo menarik menggunakan pembayaran online atau digital payment seperti OVO, GoPay, Dana, dan lain-lain. Hal ini dilakukan yaitu dengan memberikan potongan harga tentunya. Yang ketiga, ada pemasaran. Mengingat situasi pandemi saat ini, kita berada di era modern, maka strategi pemasaran yang kita lakukan yaitu melalui media online. Salah satu contohnya adalah Instagram. Next. Nah, yang keempat ini ada branding. Branding kami yaitu dengan produk kami ini memiliki logo. Nah, logo ini kita memiliki filosofi logo dari produk kami tersebut. Yang pertama, topping koki melambangkan homemade. Yang kedua, 2 roti melambangkan tangan terbuka terhadap konsumen. Yang ketiga, background coklat dari kami melambangkan produk berbahan dasar coklat. Dan yang keempat, moto perusahaan kami yaitu dompet aman, hati senang. Nah, yang kelima yaitu inovasi packing. Kami menggunakan kemasan kekinian dengan isi 6 cup Bolbis dan dipadukan dengan logo perusahaan sehingga pembeli bisa mengenali produk kami. Selanjutnya akan dibacakan atau dijelaskan oleh Andini. Oke, next. Selanjutnya itu ada strategi komunikasi bisnis. Strategi komunikasi bisnis itu dibagi menjadi 2, yaitu ada komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Nah,
di strategi komunikasi bisnis yang kami terapkan itu, kami mengelompokkan itu ada 3. Yang pertama itu kami membuat flyer dan brosur tentang produk yang akan kami jual. Itu kami akan membuat brosur-brosur yang menarik, yang sebagai yang indah dan yang menjadi pusat perhatian semua orang. Jadi ini yang pertama itu sangat penting banget. Yang kedua itu ada promosi melalui media sosial. Contohnya itu ada Instagram, TikTok, dan segala macamnya. Nah, kalau promosi dari media sosial itu, kami mengedukasikan tentang kandungan gizi yang ada di produk kami. Jadi kami memberitahu dan mengedukasikan. Lalu kami juga memberikan caption atau hashtag yang bikin viral, dan juga yang memancing interest calon konsumen, terutama para milenial ini. Dan juga di media sosial ini untuk strategi bisnisnya kami juga membuat testimoni juga yang sebagai kepercayaan atas kepercayaan konsumen atas produk kami. Selanjutnya itu yang ketiga kami memberikan promo-promo yang menarik yang dapat memikat para konsumen. Jadi fungsi ini itu kami merekrut supaya konsumen itu loyal terhadap produk kami dan juga supaya orang-orang itu mengetahui produk kami. Selanjutnya itu Selanjutnya itu ada prospek penawaran di masa yang akan datang. Jadi kami mengelompokkan itu ada 3. Yang pertama itu ada food and beverage yang meluas. Jadi usaha makanan dan minuman ini kan semakin hari semakin luas seiring dengan pertumbuhannya minat konsumen. Jadi selain itu ini kepuasan masyarakat juga semakin lama semakin tinggi dan semakin beragam. Dan untuk itulah food and beverage itu selalu harus inovatif dari produk-produknya itu, dan juga yang kedua itu ada produk yang inovatif dan kreatif. Jadi bisnis yang bagus itu bisnis yang bisa beradaptasi dan inovatif. Oleh karena itu produk bolu-bolu biskuit ini merencanakan untuk berinovatif dari produk rasa, dari produk bentuk. Contohnya kalau dari produk bentuk itu bisa request bentuk seperti bentuk love, bentuk bunga dan sebagainya macam, dan kalau bentuk rasa itu bisa dari matcha, dari kopi. Yang selanjutnya itu yang ketiga itu ada produk yang mempunyai nilai tambah. Jadi yang ingin kami sampaikan dari komunikasi kami itu produk ini itu sebagai penawaran yang variatif dan kompetitif. Jadi di antara semua penawaran yang variatif dan kompetitif ini, produk komunikasi bisnis ini ingin menyampaikan bahwa jajanan yang 4 sehat 5 sempurna itu sebenarnya ada gitu. Jadi bola biskuit ini dia itu terbentuk dari bahan-bahan yang seperti susu, seperti coklat yang itu mengandung kandungan gizi. Karena di zaman sekarang ini konsumen itu melihat dari teknologi, jadi lebih mudah untuk menilai secara subjektif. Next. Selanjutnya itu ada media sosial yang digunakan. Jadi media sosial yang digunakan kami itu ada Facebook, ada WhatsApp, ada Instagram, TikTok, ada Twitter juga, dan ini ada contoh dari produk yang menjadi gambaran kami. Ini baru sebuah sampel juga. Gambaran kami itu seperti ini. Jadi di sini juga kami terhubung juga dari GoFood dan merchant online juga, dan juga promosi dari mulut ke mulut juga kepada lingkungan sekitar. Next. Nah, untuk memulai sebuah bisnis ini kami harus menemukan itu seseorang yang menjadi role model kami. Itu contohnya orang yang sudah berhasil dalam bidang ini itu ada Bittersweet by Najla. Dia mempunyai follower 1 juta dan juga sudah mempunyai berbagai macam outlet. Itu ada di sebelah foto yang sebelah kanan itu ada di Kalibata, Kemang, Bogor, Romangun dan sebagainya, dan juga dia sudah mempunyai banyak pengikut, banyak postingan juga, dan sudah menjadi viral dan terkenal karena strategi promosinya yang bagus. Dan yang tengah-tengah ini contoh produknya dia, contoh dari apa yang ingin kami rekrut itu seperti ini. Dan yang sebelah kirinya itu yang pertama itu ada produk dia awalnya seperti ini, lama-lama jadi berinovatif menjadi banyak. Jadi ada yang
ada yang foto-foto contoh dari Bittersweet Madinah Celah. Dan gambaran produk kami ke depannya akan menjadi seperti ini. Next. Selanjutnya di sini komunikasi bisnis kami itu kami mempunyai logo ini dan juga mempunyai logo dompet bola-bola biskuit, dan juga di sini ada gambaran secara background kami. Di situ ada berbagai macam produk-produk yang menjadi variatif. Ini baru yang satu jenis produk dulu juga. Dan next. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan bahwa perusahaan bola-bola biskuit ini atau Cocobal itu merupakan perusahaan baru karena kebutuhan masyarakat dan permintaan pasar juga yang mendukung untuk industri food and beverage, dan juga karena perusahaan ini juga perusahaan makanan ringan yang berfungsi untuk membantu pemerintah mengurangi pengangguran di masa pandemi, dan juga karena kandungan gizinya juga kandungan makanan terkandung dalam gizinya tersebut. Next. Oke, sebelum kami menutup presentasi kami ingin memberikan sebuah quotes. Kata mutiara ini yaitu, cobalah belajar dari keberhasilan seseorang. Jangan menjadikan koneksi dan keberuntungan sebagai alasan. Itu terlalu klise. Ini kami kutip dari salah satu film, yaitu Startup. Dan sekian dari kelompok kami. Demikianlah isi presentasi kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat, dan juga kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.